dan saya ingin memulai presentasi dan saya akan segera memulai untuk membagikan dengan Anda. Saya Philippa Bailey, jadi peran saya adalah konsultan independen dengan politik internasional. Jadi ini yang dengan grup yang disebut Campaign Kolektif. Saya adalah fasilitator dan saya adalah praktisioner keterlibatan bekerja untuk membangun jembatan antara komunitas yang berbeda-beda untuk menggerakkan percakapan iklim ke arah yang positif. Rekan saya untuk proyek ini Paula Alvarado. Saya tidak tahu apakah Paula mungkin mau menyalakan kamera untuk menyapa yang lainnya. Ya, itu dia ya. Dan Paula akan memonitor sesi kotak tanya jawab dan membagikan informasi dengan Anda. Kami juga bekerja dengan Lina Salas dan juga proyek ini didukung oleh KLUA dan terutama Food Nature Climate Dialogue, Julia Zanoli dan Ana Alvarado. Jadi briefing ini dilakukan oleh Groundwork, kolaborasi kami antara ICPH, International Climate Politic Hub, The Food Nature Climate Dialogue, dan juga Tinta. Dan Tinta, terima kasih banyak untuk penerjemahan yang disediakan hari ini, dan juga untuk tip teknis yang menjalankan webinar ini. Proyek ini adalah tentang mengembangkan dan memberikan briefing kebijakan untuk masyarakat adat, komunitas lokal, dan juga Afro-descendant, dan menggunakan kebijakan yang terbaru dari International Climate Politic Hub. Dan tujuan kami adalah menyelaraskan prioritas dari masyarakat adat dan komunitas lokal. Jadi kami membuat briefing online dan juga materi-materi untuk dibagikan seperti yang kami buat hari ini untuk membahas topik-topik iklim yang penting dan juga kejadian-kejadian yang penting. Kita akan mulai mendekat ke COP30 di bulan November dan kami juga melakukan berbagai rangkaian briefing di beberapa minggu ke depan untuk membahas beberapa topik termasuk transisi mineral, intelijensi buatan, hak-hak adat, dan terutama berfokus pada negosiasi di COP30 sebelum itu benar-benar mulai. Dan apa yang kita bahas hari ini adalah tentang perubahan lanskap pembiayaan untuk masyarakat adat, komunitas lokal, dan juga Afro-descendant. Dan kemudian ini adalah sedikit perkenalan tentang apa sih yang sebenarnya berubah di lanskap ini. Saya akan membahas lanskap untuk pembiayaan iklim dan alam. Kami senang sekali bahwa kita ada Deborah Sanchez dari Clarify. Deborah dan saya akan berdiskusi tentang pekerjaan Clarify dan juga beberapa hal yang meningkatkan prioritas masyarakat adat dan juga arus pendanaan terutama menuju COP30. Kita juga akan memberikan tentang pendanaan. Apa sih sebenarnya program dan dana yang tersedia terutama yang diarahkan kepada masyarakat adat dan komunitas lokal dan juga Afro-descendant, dan pada akhirnya kami juga membicarakan tentang pembiayaan pada COP30. Bagaimana beberapa isu dan topik ini bisa dibahas, diangkat di COP30 di Berlin, dan kemudian kita akan tutup dengan beberapa tanya jawab. Jadi ini tidak perlu diulang ya, bahwa kebutuhan untuk pembiayaan iklim dan alam itu sangat besar. Kita sudah mengikat diri kita di model ekonomi yang berbasis di industri yang ekstraktif. Jadi ini bukan hanya memberikan polusi, tapi juga menghancurkan kehidupan dan terus mengancam kehidupan di planet kita. Tapi mentransisi menjauh dari sana artinya merubah energi kita, transportasi kita, lingkungan kita, industri kita, dan cara kita menggunakan dan melindungi lahan. Dan itu adalah perubahan yang sangat-sangat besar. Jadi ada pergeseran infrastruktur yang sangat besar dan tantangan yang juga sangat besar yang membutuhkan banyak biaya. Kita tahu bahwa mendukung alam dan keragaman hayati adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memitigasi perubahan iklim. Tapi area ini ternyata kurang biaya, terutama dalam hal pembiayaan iklim dan
alam, pendanaan iklim dan alam. Jadi kalau kita bisa lanjut, dalam hal jumlah uang yang kita bicarakan untuk memberikan gambaran besar dan perspektifnya, di tahun lalu di COP29 ada berbagai negosiasi yang disebut NCQG. Ini adalah New Collective Quantify Goal on Finance. Jadi di negara-negara berkembang, bahwa di tahun 2035 itu akan ada 1,3 triliun per tahun untuk mendukung negara-negara berkembang. Nah, tahun ini di COP30 itu lebih besar dari NCQG. Jadi yang disebut Bakuta Belem Roadmap, karena 300 miliar per tahun itu tidak cukup. Karena kesepakatan itu menyebabkan banyak, jadi memang susah untuk didapatkan, dan ini juga sudah detik-detik terakhir, tapi banyak negara-negara berkembang itu merasa bahwa itu angkanya menyinggung karena tidak ada karena angka itu tidak cukup untuk mendukung transisi ekonomi mereka. Jadi Bakula Balance Roadmap itu mengatakan bahwa yang sebenarnya kita butuhkan 1,3 triliun per tahun pada tahun 2035 dari semua sumber pendanaan yang ada di dunia. Tapi kalau Anda bertanya pada beberapa think tank independen yang bekerja di bidang ini untuk melihat jumlah yang sebenarnya yang dibutuhkan untuk membicarakan transisi besar yang kita bicarakan, itu sekitar 8 triliun dolar per tahun. Jadi ini angka yang sangat besar. Dan juga ada kekhawatiran yang mendalam bahwa negara-negara tidak bisa memobilisasi pendanaan seperti ini. Dan saya bisa katakan ini adalah hambatan utama untuk melakukan aksi iklim yang berambisi, terutama untuk negara-negara berkembang. Mereka tidak punya sumber daya untuk melakukan transisi ini, untuk membuat energi transisi terjadi. Mereka katakan, bagaimana kami bisa menjalankan rencana ambisi kami pada saat tidak ada uang yang bisa mendanai mereka. Oke, slide berikutnya. Jadi ada uang, jadi ada banyak uang di dunia. Dari cara dia bergerak itu tidak benar-benar mendukung tujuan iklim dan alam. Jadi ada agenda yang disebut International Financial Institutional Reform yang melihat bagaimana kita merubah arus uang bergerak di seluruh dunia. Jadi membicarakan tentang reformasi pajak, membicarakan subsidi berbahaya yang saat ini kita masukkan di industri yang mengancam lingkungan kita, melihat pinjaman yang dilakukan oleh berbagai bank dan juga merubah peminjaman tersebut. Jadi mereka tidak mendiskriminasi melawan negara-negara berkembang, dan juga untuk memperbaiki dan merestrukturisasi hutang dan mungkin menghilangkan hutang, dan juga ada kebijakan-kebijakan dan prosedur pemerintah untuk menggerakkan uang sehingga itu bisa lebih transparan, lebih adil, dan lebih sejalan dengan tujuan alam dan iklim. Jadi saya membicarakan ini untuk memberikan gambaran luas dari pembiayaan iklim internasional, tapi uang ini tidak secara khusus tertarget pada masyarakat lokal, masyarakat adat, dan juga Afrodescendant. Tapi kalau kita bisa taruh uang lebih banyak ke inisiatif positif alam, dan itu bisa menurunkan beberapa tekanan yang membuat hidup lebih sulit untuk komunitas-komunitas tersebut. Dan kemudian perusakan ekologi dan juga perampasan lahan dan haknya. Jadi pada titik ini sangat penting untuk membuat perbedaan antara pembiayaan yang kebanyakan berputar seputar pinjaman. Jadi ini adalah memberikan pinjaman. Jadi ini pendanaan yang Anda dapatkan dari bank yang Anda tidak harus bayar kembali. Pada saat kita membiayakan pendanaan untuk terutama pendanaan untuk masyarakat adat, komunitas lokal, dan Afrodescendant. Jadi, oke. Lanjut ke slide yang berikutnya. Jadi secara histori dalam gambaran besar dari pembiayaan saya bicarakan, kurang dari 1% pendanaan iklim dan alam telah mencapai komunitas masyarakat adat dan masyarakat adat dan lokal komunitas. Dan bahkan lebih kurang dari situ, mungkin 1/5 itu yang masuk langsung ke komunitas tersebut.
Jadi itu adalah bagian yang sangat kecil dari semua arus yang baru saja kita bicarakan, yang benar-benar menjangkau orang-orang yang ada di lapangan. Oke, slide yang berikutnya. Dan seringkali dana-dana tersebut bersifat tidak langsung ke komunitas, berjangka pendek, tidak dapat diprediksi, dan tidak selaras dengan prioritas yang ditentukan sendiri oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Jadi mungkin ada uang yang dipinjamkan, mungkin beberapa tahun, mungkin tambahan beberapa tahun lagi, tapi tidak benar-benar sejalan dengan prioritas komunitas yang ada di lapangan. Nah, sekarang hari ini yang akan kita bicarakan adalah sumber pendanaan internasional yang khususnya ditujukan untuk masyarakat adat, komunitas lokal, dan juga Afro-descendant. Dan dalam skala pendanaan itu secara total, kalau Anda pikirkan 300 miliar dolar per tahun dari NCQG, 1, triliun atau 8 triliun, kita membicarakan skala ratusan juta kepada beberapa orang lebih kecil lagi. Jadi ini adalah proporsi kecil dari total pembiayaan iklim dan alam. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat penting dan ada alasan untuk hal tersebut. Untuk benar-benar merasa cukup positif tentang apa sih yang berubah di dunia pendanaan ini. Jadi terima kasih untuk advokasi yang berkelanjutan dari organisasi masyarakat adat dan juga komunitas lokal dan juga sekutu-sekutu selama bertahun-tahun. Pastinya sejak tahun 1992 Konvensi Rio. Jadi foto pendanaan ini itu mulai perlahan-lahan berubah. Dan kemudian saya ingin mengeluarkan 4 tema yang sangat penting di sini. Jadi yang pertama adalah pendana memahami bahwa kepemilikan lahan sebagai landasan itu sangat penting untuk iklim dan alam. Dan ini adalah sesuatu yang sudah dibicarakan oleh komunitas selama bertahun-tahun. Tapi di Glasgow, di COP26 di tahun 2021, itu adalah fokus fakta dari hak tenur dan juga penjagaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Dan itu benar-benar merubah pola pikir bahwa tanpa lahan, tanpa tenur yang aman, lahan yang aman, tidak ada aksi berkelanjutan yang bisa dilakukan. Dan saya juga ingin menambahkan quote di sini dari Juan Carlos dari Global Alliance of Territorial Communities atau GATC ya. Kalau kita mau menjaga target 1,5 derajat Celcius tetap tercapai atau menghubungkan iklim dan keanekaragaman hayati, semua itu membutuhkan masyarakat adat dan komunitas lokal dengan hak tenurial yang kuat. Inilah cara kita mengefektifkan COP29 dan triliunan dolar yang dialokasikan untuk mengatasi krisis iklim secara efektif. Jadi, tenur lahan itu adalah hal sangat kuat untuk mendapatkan aksi yang efektif. Dan tema yang berikutnya adalah penekanan pada pembiayaan langsung. Ini menjadi kunci dari berbagai diskusi. Jadi pada saat pemberi dana memikirkan bahwa mereka ingin mendukung masyarakat adat dan komunitas lokal, ada struktur dana yang sedang berkembang. Bukan tentang uang yang tersedia, tapi bagaimana dan prosesnya seperti apa uang itu akan sampai ke tangan komunitas tersebut. Dan kemudian Deborah akan membicarakan hal ini lebih banyak nantinya. Dan kemudian di foto ini ada foto dari COP29 untuk membicarakan tentang meningkatkan ambisi akses langsung terhadap pendanaan bagi masyarakat adat, di mana pesan yang diberikan benar-benar itu langsung dari komunitas. Nah, komunitas yang tema yang ketiga adalah pertumbuhan dana yang dipimpin oleh masyarakat adat dan teritorial. Ini adalah dari Sandia Alliance, dari Global Alliance of Territorial Community. Ini menghubungkan banyak dana adat dan teritori. Ini adalah dana-dana yang untuk dan dibentuk oleh komunitas. Jadi ini benar-benar sisi lain dari pendanaan langsung. Ini memastikan bahwa uangnya sampai ke komunitas
di mana dana-dana masyarakat adat dan teritori itu benar-benar bisa mencapainya. Jadi mereka melakukan prosesnya, prioritasnya, evaluasinya, metodologinya itu sejalan dengan komunitas yang menyiapkan dan menylayani mereka. Jadi ini membangun pemahaman tentang bagaimana uang perlu bergerak untuk bisa digunakan secara efektif. Dan saya merekomendasikan untuk melihat platform Shandia dan juga platform Clarify untuk melihat lebih banyak tentang hal tersebut. Nah, tema yang keempat yang ingin saya bahas adalah meningkatnya fokus pada bioekonomi masyarakat adat. Dan ini adalah tentang masyarakat adat yang mengendalikan dana yang datang ke komunitas mereka dengan menjadi agen ekonomi dengan cara yang bekerja dan cocok untuk mereka. Minggu ini sebenarnya adalah London Indigenous Business Week, di mana masyarakat adat berbicara dengan pendana di London tentang bagaimana mereka bisa mendorong dan mendukung inisiatif sosio-bioekonomi masyarakat adat. Dan kemudian cahaya di tengah kegelapan yang ingin saya sampaikan dan bicarakan hari ini adalah tentang masyarakat adat dan komunitas lokal itu bergerak dari penerima dana di mana orang-orang melihat bahwa ini adalah peran pasif di mana mereka menunggu uang datang untuk benar-benar mengatakan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal dan juga Afro Descendants itu menjadi pembentuk lanskap pendanaan dan pemberi dana mendengar pesannya bahwa orang ingin terlibat di dalam membuat dana ini bekerja untuk mereka dengan termin mereka dan ini adalah pergeseran yang sangat penting dan sangat kuat. Dan juga saya ingin memperkenalkan Deborah Sanchez dari Clarify. Beliau adalah direktur dari inisiatif Clarify dan mereka ada di garis depan untuk isu ini untuk menjelaskan tentang bagaimana Clarify melihat hak lahan komunitas untuk konservasi, inisiatif pembiayaan, dan kemudian dan juga bagaimana mereka bekerja dengan RRI, Rights and Resource International, dan juga Campaign for Nature. Dan Deborah mungkin bisa menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan Clarify, dan saya juga ada beberapa pertanyaan untuk Anda, Deborah. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Vilapa. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Dan saya menyapa Anda dari Honduras. Dan di sini ada masyarakat adat saya dan teritori saya hidup di sini. Jadi saya dari komunitas Mosquito. Jadi Filipa sangat menarik untuk melihat dan mendapatkan gambaran secara keseluruhan dan menurut saya duduk melihat kita posisinya ada di mana sebelum COP ini sangat penting karena kita tahu bahwa kita mengerjakan pekerjaan yang berbeda-beda tahun lalu dan itu banyak berubah di tingkat global dan untuk memperkenalkan kita sekarang ada di mana, apa yang terjadi selama negosiasi di Baku, apa peta jalannya menuju Berlin dan apa yang akan kita harapkan, apa saja komitmen yang tersedia, apa yang sudah dinegosiasikan. Menurut saya itu penting karena kita sebenarnya mengembangkan banyak sekali agenda untuk untuk menjelaskan situasi dan momen tempat kita hidup sekarang. Dan menurut saya itu sangat penting dan juga membawa apa saja prioritas-prioritas tematik untuk membahas apa saja topik dan di mana kita bisa melakukan advokasi untuk perubahan. Saya benar-benar menyukai satu pesan tentang membentuk lanskap pembiayaan atau pendanaan. Menurut saya kita sudah membicarakan tentang seberapa pentingnya peran masyarakat adat dan komunitas lokal untuk di tingkat ekosistem dan konservasi dan juga perubahan iklim dan sebagainya. Tapi menurut saya yang lebih penting lagi bagaimana pesan itu sudah membentuk pendanaan dan pembiayaan iklim juga. Iya, betul, betul. Jadi untuk menyatakan, Deborah, tapi mereka agak susah mendengarkan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda mungkin bisa berbicara lebih dekat
ke mic dan mungkin kita turunkan slide-nya jadi orang benar-benar melihat Deborah dengan jelas. Ya, terima kasih banyak. Iya, saya hanya ingin memastikan bahwa semua orang sudah mendengar saya. Ya, iya, sekarang sudah terdengar lebih jelas. Ya, ya, Deborah mungkin bisa berbicara dengan lebih kencang karena agak sedikit sulit untuk mendengarkan Anda. Ya, saya dapat ada beberapa jempol nih sekarang ya. Bisa dengar saya sekarang? Iya, sekarang lebih baik ya. Iya, sekarang jauh lebih baik. Terima kasih. Mungkin boleh tolong ceritakan tentang peran Clarify dan peran yang Anda mainkan ini menuju COP30 untuk melihat agenda seputar pembiayaan atau pendanaan. Jadi dari sisi Clarify, seperti yang Anda sampaikan, kami adalah mekanisme pendanaan di tingkat global. Kami adalah bagian dari ekosistem dari mekanisme pendanaan yang dipimpin oleh masyarakat adat, komunitas lokal, dan juga Afrodescendant. Kami memiliki steering committee, jadi ada lebih dari 200 organisasi di seluruh dunia. Ini adalah inisiatif koalisi dan peran kami sebenarnya saat ini adalah memberikan pendanaan secara langsung ke organisasi dan komunitas. Sejauh ini kami memulai tahap pilot di 2022 dan sekarang kita sampai di titik di mana kita mulai mempelajari dan praktek-praktek mempelajari dan juga ada praktek-praktek terbaik untuk membuat pendana untuk dan juga donor lain untuk memahami tantangan dan peluang dari pendanaan langsung di tingkat praktisnya seperti apa. Jadi selama ini kami sudah memiliki 186 proyek, kebanyakan itu lebih dari 100 sudah selesai yang dilakukan oleh organisasi, dipimpin oleh organisasi. Dan ya kami punya 6 prioritas tematik, kami kan harus punya pedoman, itu datang dari tata kelola kami dan stirko kami dan juga konsultasi kami, tapi organisasi dan komunitas yang akan menentukan prioritas mereka sendiri. Pendanaannya itu akan masuk kemana di dalam kerangka besarnya. Jadi itu adalah langkah penting untuk berjalan. Anda mendengar komunitasnya itu membuat dan membentuk keputusan tentang bagaimana dana bisa dilakukan, dialokasikan, aktivitasnya apa, kapan. Dan di percakapan ini seputar akses langsung menuju pendanaan dan juga kami baru saja meluncurkan 2 alat untuk mendengarkan ke organisasi dan komunitas tentang mereka mau mendapatkan pendanaan kemana, untuk apa. Dan kami mengembangkan website di mana orang-orang bisa membagikan ide mereka dan bisa menjadi bagian dari portofolio Clarify. Dan kemudian alat-alat lainnya adalah melalui WhatsApp, tapi karena kan kadang-kadang agak susah untuk punya akses ke komputer. Tapi kan Anda punya handphone, kita bisa mendengar dari orang-orang melalui audio, video, gambar tentang ide yang mereka mau bagikan. Jadi kami bisa ambil dan mendengarkan secara aktif. Jadi kita bisa meng-co-create, menciptakan bersama tentang fundingnya atau pendanaannya akan kemana. Jadi itu adalah paradigma untuk mengetahui pendanaan akan masuk ke ekosistem yang seperti apa. Dan semua orang pekerjaannya itu mengenali masyarakat adat, masyarakat lokal dan Afrodescendant itu tahu bahwa mereka kan yang tahu teritorinya, sudah ada sejarah yang panjang dan yang bisa kami lakukan adalah lebih ke bantuan teknis bahwa mereka benar-benar ingin kami bantu. Jadi saat ini saya benar-benar merasa bahwa kita sedang ada di cara untuk menjadi penjaga gerbang dan menjadi partner penting. Dan Clarify ingin melakukan sebanyak mungkin yang ingin dilakukan organisasi tentang apa yang kami lakukan, aktivitas yang kami lakukan, dan peran apa yang kami mainkan. Jadi benar-benar tergantung organisasi dan komunitas yang ingin dapatkan dari kami. Ya, saya juga mendengar bahwa Anda mendengarkan lebih banyak ke komunitas dan saya bertanya-tanya,
Apakah para pemberi dana juga melakukan hal yang sama? Apakah Anda merasa bahwa ini awal dari pergeseran budaya terhadap keterbukaan untuk melihat siapa yang hidup di sana dan apa yang dibutuhkan? Ya, pastinya. Saya juga ada di UN Permanent Forum untuk masyarakat adat di April dan banyak para pendana mendengarkan lebih banyak. Mereka ada di sana mendengarkan acara-acara percakapan dari komunitas dan juga pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. Ini yang terjadi di London Climate Week dan ini juga hal yang terjadi dengan sama di Brazzaville Forum dan juga nanti di Brazil. Dan saya percaya bahwa lebih banyak pemberi dana mendengarkan dan mempelajari lebih banyak, dan peran yang kami miliki sekarang adalah mereka sudah mulai mengenali, jadi kita ingin membawa pengalaman-pengalaman itu dan kita bagikan karena itu adalah peran yang bisa kami mainkan sekarang. Ya, bagus. Dan di sisi lain, ada apa saja isu-isu lain yang membuat Anda khawatir pada saat kita menuju COP30? Karena kan Anda katakan ini kan dunia yang sangat berbeda dari apa yang kita tempati sekarang. Dengan banyaknya mundurnya keseluruhan pendanaan dari Amerika dan mereka keluar dari kesepakatan Paris dan juga menarik pendanaan dari sistem multilateral. Saya ingin tahu dari Anda, jadi apa sumber kekhawatiran Anda? Ya, ini selalu seputar semuanya bisa dilakukan dengan niat yang baik, tapi kita juga harus menjadi bagian dari prosesnya. Itu adalah kekhawatiran utamanya. Kita bisa melihat pendanaannya, faktanya, deklarasinya, dan inisiatifnya. Dan banyak hal yang bagus dan saya senang sekali melihat banyak inisiatif yang melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal dan kepemimpinannya dari awal. Kita tidak ada itu sebelumnya, tapi sekarang kita lihat itu terjadi. Jadi banyak sekali masyarakat adat, komunitas lokal dan kepemimpinannya dan visinya juga terlibat di sini. Dan hal lain juga yang saya lihat bahwa kita sekarang memasukkan masyarakat adat dan komunitas lokal dan Afro-Descendant menjadi bagian kita. Kita perlu membangun mekanisme pendanaan, memberikan tata kelola yang dibutuhkan, mengembangkan konsultasi di tingkat komunitas, mengembangkan pedoman, bagaimana dana ini mencapai lapangan, komunitas apa yang bisa mengakses, apa prioritasnya, seperti apa kita salurkan. Tapi kalau kita benar-benar membangun dan memiliki sumber daya yang konstruktif dan membawa dana itu langsung ke bawah. Jadi kita perlu membuat dananya itu masuk untuk membantu infrastruktur tersebut. Jadi kekhawatiran utamanya adalah untuk melihat bahwa kami tidak punya kapasitas untuk melakukan, dan kami sudah menunjukkan dengan keras-kerasan bahwa kami punya kapasitas. Ini proses pembelajaran, kita akan belajar bersama-sama. Jadi tidak ada yang sempurna kalau kita tidak ada punya proses pembelajaran. Tapi menurut saya kita sudah menunjukkan bahwa kami bisa melakukannya dan kami berkomitmen melakukannya, dan itu adalah inti bahwa kita sudah melakukan banyak usaha dalam tata kelola, dalam infrastruktur dan prosesnya, dan kemudian banyak komitmen yang dibuat, tapi tidak banyak implikasi berapa banyak sih itu akan langsung masuk ke infrastruktur yang kita buat dan kita kembangkan. Dan kemudian, dan kita juga melihat ada fakta yang baru, dan saya tahu RRI sangat terlibat mempromosikan tersebut. Kita akan bicarakan lagi nanti di sesi berikutnya. Apakah Anda juga ingin menceritakan tentang apa sih yang orang bisa harapkan dari COP? Ya, jadi pastinya pesan COP30 itu harusnya tentang akses langsung ke pendanaan, dan itu kita bawa ke meja rekomendasi-rekomendasi yang kita punya, pembelajaran yang sudah kita miliki, dan kami ada di Fakta We Want Campaign ya, dan kami Fakta dan kampanye dan juga Tenure Facility dan kemudian Global Alliance of Territorial Communities, karena menurut saya secara bersama-sama suara dari bawah itu terus-terusan mengeras, membesar untuk meminta lebih banyak pendanaan, karena pendanaan di tingkat
komunitas itu sangat besar. Kita perlu mendukung komunitas karena komunitas sudah menjadi tangguh, resilient, dan mereka sudah memperjuangkan ini selama bertahun-tahun dan mereka sekarang dalam solidaritas untuk benar-benar. Jadi kita perlu maju dan melangkah ke depan untuk memastikan bahwa komunitas di lapangan itu bisa menjangkaunya. Jadi kalau Anda percaya komunitas dan mereka bisa mendapatkan jawaban dan aksi yang mereka dan tindakan yang mereka lakukan itu memberikan manfaat untuk semua orang di dunia. Jadi taruh uang Anda di tempat yang tepat sehingga Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan yang bisa mendukung agenda ini? Ya, jadi kalau misalnya semua orang bisa bergabung untuk Pledge We Want campaign, kampanye Pakta We Want. Jadi ini adalah kampanye yang mempengaruhi hidup banyak orang, pekerjaan banyak orang, pengakuan terhadap nilai-nilai dari pekerjaan orang di lapangan. Jadi saya ingin mengundang semua orang bergabung dalam kampanye ini, tapi juga membagikan pengalaman Anda, nilai-nilai Anda, kebijakan Anda. Karena menurut saya di dunia ini yang paling terbaik untuk kita bisa lakukan adalah berbagi pengetahuan kita bersama-sama sehingga kita bisa membangun harapan yang baru. Jadi saya mengundang semua orang untuk bergabung dan berbagi. Iya, baik. Jadi apakah Anda juga akan hadir di COP30 di Berlin? Sehingga orang-orang nanti mungkin bisa mencari Anda. Ya, kami rencana untuk hadir bersama dengan rekan-rekan dari Right Resource Initiative. Pastinya saya akan bagikan di media sosial saya dengan semua rincian-rincian kapan tersedia. Jadi semua informasi kontak kami punya website, jadi Anda juga bisa hubungi ya. Jadi kita bisa berbicara lebih banyak dan kami dengan senang hati untuk mendengarkan dari apapun yang ingin dibagikan oleh semuanya. Ya, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Deborah sudah sangat terbuka dan responsif dan kemudian Deborah akan tetap bergabung untuk menjawab beberapa pertanyaan luar biasa ya. Terima kasih Deborah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke slide. Jadi kita sudah membagikan banyak sekali informasi. Saya ingin memberikan waktu untuk berhenti dan melakukan refleksi. Jadi kalau berhenti dan mungkin merenungkan ya. Kalau kita ada mente ya, jadi rekan saya Pola akan membagikannya di kolom chat. Jadi mungkin ada beberapa hal lebih banyak informasi yang Anda ingin ketahui atau mungkin sesuatu yang baru yang Anda ketahui dari Anda atau apa sih yang membuat Anda jadi berharap tentang kemajuan dari arus pendanaan. Akan sangat bagus kalau kami bisa mendengarkan pendapat Anda seputar hal tersebut. Ya. Jadi ini link yang lebih pendek, jadi mungkin bisa digunakan. Ya, jadi kita lanjut ke sesi berikutnya tentang webinar adalah tentang rute khusus untuk pendanaan untuk masyarakat adat, komunitas lokal, dan Afrodescendant. Jadi salah satu hal yang ingin saya perkenalkan adalah Tropical Forest Facility. Dan saya yakin Anda sudah mendengarkan orang membicarakan tentang ini. Ini sudah berputar di dunia pendanaan sejak COP28, tapi baru sekarang ini benar-benar terbentuk dan akan diumumkan di COP30 di Brazil. Dan kemudian motivitas nyata untuk fasilitas ini, ide dan cara baru untuk pendanaan adalah bagaimana orang-orang dan negara-negara bagaimana kita bisa membayar orang-orang dan negara-negara yang melindungi hutan tropis. Jadi tantangan yang ada untuk hutan tropis sekarang ini adalah dalam model ekonomi. Itu harganya berlipat-lipat pada saat itu diterapkan. Karena itu pastinya kita ada situasi yang gila, yang cukup mencengangkan, di mana komunitas itu hidup
dan bergantung pada hutan. Jadi tantangannya adalah untuk menciptakan sumber daya pemasukan yang jangka panjang untuk negara-negara yang memiliki hutan tropis dan untuk orang yang tinggal dan melindungi hutan tropis tersebut. Dan idenya adalah untuk melakukan pendekatan investasi. Jadi Tropical Forest Forever Facility itu akan mengambil sponsor biasanya dari pemerintah global utara dan juga filantropi dan berhasil mengumpulkan 25 miliar dolar dan sekarang kita memberikan kesempatan untuk swasta dan investor swasta untuk menginvestasi lebih banyak 100 juta miliar untuk membeli bond ya. Dan mereka juga melakukan aktivitas-aktivitas resiko tinggi, banyak yang datang dari negara-negara ekonomi berkembang. Dan minat dan tujuannya yang mereka ingin dapatkan untuk melakukan ini untuk membayar investor dan juga memberikan pembayaran ke negara-negara hutan tropis dengan rate sekitar $4 per hektar. Jadi lebih dari 1 miliar hektar dari hutan hutan tropis yang tersedia. Jadi ada keseluruhan dana yang bisa dilakukan. Jadi kita berhasil mengumpulkan sekitar 4 miliar dolar per tahun, ya. Jadi untuk melihat ini, ya, ini ada uang dari sponsor. Jadi biasanya dari pemerintah Global North dan mengkatalisasi investasi dari swasta seperti 4 kali lipat investasinya dari swasta dan semua uang itu diinvestasikan kepada resiko-resiko aktivitas dengan resiko tinggi yang menghasilkan bunga dan kemudian bunga dari uang tersebut itu membayar investor dan juga kembali lagi ke investor dan sponsor. Pada akhirnya membayar mereka seiring berjalannya waktu. Sementara sisa setengahnya itu masuk ke pemerintah yang memiliki hutan tropis dan kemudian disalurkan ke masyarakat adat, komunitas lokal, dan afro-descendant. Dan sudah disepakati paling tidak 20% itu ya yang dibayarkan untuk masyarakat adat, komunitas lokal, dan komunitas afro-descendant. Jadi secara total $4 per hektar yang dibayarkan masyarakat adat, komunitas lokal, dan afro-descendant itu mungkin menerima sekitar 80 sen per hektar. Jadi 20% dari hal tersebut. Jadi masyarakat adat komunitas lokal itu sudah menjadi bagian yang penting untuk membentuk pedoman untuk Tropical Forest Forever Facility dan sekarang sudah membuat konsep note yang ketiga dan setiap kali strukturnya jadi makin kuat untuk memperkuat hak-hak masyarakat adat komunitas lokal dan afrodescendant dikenali dengan lebih baik di dalam model tersebut. Jadi ini juga untuk menerima 20% dana itu sudah disepakati bahwa uangnya bisa masuk langsung ke komunitas dan tidak melalui pemerintah nasional. Dan ini sesuatu yang sangat penting karena banyak komunitas itu tidak memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah mereka. Entah itu pemerintah nasional mereka mungkin salah satu yang menyakiti mereka. Untuk masyarakat adat dan komunitas lokal bisa memiliki andil tidak hanya untuk memberikan masukan dan juga diharapkan dan ada restriksi terhadap investasi dan bagaimana dana tersebut diinvestasikan agar tidak ada yang menyebabkan deforestasi dan juga agar kegiatan-kegiatan yang mengekstraksi bahan bakar fosil tidak didanai oleh dana tersebut. Konsultasi dengan komunitas juga akan membantu untuk memperkuat ide-ide tentang bagaimana memonitor deforestasi. Jadi negara-negara yang mulai menggunakan hutan untuk itu akan diberi penalti atau sanksi. Mereka juga membantu untuk memperkuat mekanisme pengaduan yang saat ini masih dalam proses pengembangan, sehingga jika ada
gangguan atau kesalahan, maka ini bisa memberikan prosedur tentang bagaimana penanggulangannya. Dan juga TFF ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan RED. Jadi ini bukan untuk, jadi ini sifatnya adalah, TFF sifatnya adalah melengkapi REDDD. Dan akan membutuhkan waktu 5 tahun sampai TFF bisa sepenuhnya berfungsi di tahun 2030. Jadi masih ada waktu untuk memahami bagaimana detail-detailnya akan berjalan. Kita juga perlu mengembangkan TFF. Jadi akan menarik jika Bapak Ibu ada pertanyaan. Jadi Deborah tadi menyampaikan terkait dengan janji tenure hutan. Mungkin masih ingat di tahun 2021 beberapa pemerintah dan filantropi duduk bersama untuk mengumpulkan dana sebesar 1,7 miliar dolar untuk tenur lahan sepanjang COP26 sampai COP30. Ini merupakan kesepakatan luar biasa, belum ada yang kesepakatan serupa. Pada dasarnya ini adalah bagaimana kita menyalurkan dana, dan seperti yang Deborah juga sampaikan, pembelajaran dari satu sama lain tentang bagaimana membiayai kerja ini dengan lebih efektif. Jadi ini menjadi kurva pembelajaran yang cukup tinggi untuk memahami bagaimana ini dapat berjalan dengan baik. Dan pendanaan langsung kepada masyarakat bisa terus meningkat setiap tahunnya. Jadi di tahun 2023, 10% dana tersebut disalurkan secara langsung ke masyarakat adat dan komunitas lokal, lalu ditingkatkan di tahun 2024-2025. Dan ini akan dilaporkan bulan ini. Dan saya rasa kita juga bisa mulai membicarakan tentang kesepakatan baru. Jadi kita lihat harapannya adalah pledge atau kesepakatan janji ini akan diluncurkan pada COP30 yang akan menekankan pada peningkatan pendanaan langsung kepada masyarakat adat, komunitas lokal, dan keturunan Afrika. Dan juga akan berfokus pada hak teritorial, konservasi yang dipimpin oleh komunitas, dan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Kita akan bisa lihat detail kemana uangnya disalurkan, dan bagaimana dana tersebut disalurkan kepada mereka. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu jika belum mengunjungi websitenya, saya sudah kirimkan linknya di chat. Jadi Bapak Ibu bisa klik dan melihat bagaimana kisah pendanaan langsung ini, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Deborah. Jadi terkait dengan kesepakatan janji ini, adalah komitmen tenur lahan lintas negara. Ini memang judul yang agak panjang. Ini adalah kesepakatan politik pemerintah-pemerintah yang melengkapi. Jadi ini meminta pemerintah untuk menandatangani agar mengakui sejumlah hektar yang diperuntukkan untuk tenor lahan atau kepemilikan lahan masyarakat adat dan komunitas lokal. Dan komitmen ini juga ditujukan untuk memperkuat proses tata kelola. Jadi memastikan bahwa masyarakat bisa mengamankan kepemilikan lahannya dengan lebih mudah. Dan
Kemitraan untuk ini dipimpin oleh Brazil, Peru, dan Norwegia, dan anggota FCLP lain. Ini diawali dahulu di Glasgow, dan ini juga akan diluncurkan pada saat COP30. Pendanaan tidak akan bersifat terbuka, tapi dana akan masuk untuk mendukung pengakuan kepemilikan lahan dan akan diproses oleh pemerintah. Dan ini akan dikaitkan dengan pledge atau janji ini, dan dana tambahan pun bisa disertakan di dalam janji kesepakatan ini. Kami juga berharap nanti akan ada briefing terkait hal tersebut di akhir tahun ini. Jadi mungkin sampaikan jika Bapak Ibu tertarik untuk mengikutinya. Berikutnya kita bergeser ke Kalifan atau dana Kali. Ini adalah salah satu dana yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Tapi setelah itu mungkin membuat Anda berpikir apa yang terjadi dengan dana ini. Jadi, Kalifan ini diumumkan pada saat COP16 di Kali 2024. Dan gagasan dari dana ini adalah untuk perusahaan-perusahaan bisa juga mendapatkan manfaat dari digital sequence information atau informasi urutan digital untuk juga berbagi manfaat dengan negara dan penjaga hutan. Jadi ini bentuknya seperti pajak melalui profit perusahaan, dan dana yang masuk ke ke pendanaan ini separuhnya dialokasikan untuk prioritas yang diidentifikasi oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Jadi ini adalah prioritas yang ditentukan sendiri oleh masyarakat adat dan komunitas lokal untuk keberlangsungan hutan yang mereka jaga. Ini merupakan gagasan dan konsep yang sangat baik, namun menerima banyak penolakan dari industri. Dan dengan bahasa yang lebih lunak, sekarang disebut sebagai komitmen. Memang tidak ada mekanisme yang mewajibkan ini, tapi saat ini detailnya sedang dikembangkan. Sehingga saat ini belum ada dana yang tersedia saat ini. Memungkinkan bahwa nantinya akan ada jenis penerapan pajak yang diterapkan. Berikutnya saya ingin menyampaikan tentang dua pendanaan global lainnya. Jadi kita akan lihat yang pertama adalah GEF, Global Environment Facility. Ini adalah fasilitas pendanaan lewat studi atau COP Keanekaragaman Hayati, dan ini didukung oleh Bank Dunia. Jadi ada kelompok penasehat untuk masyarakat adat, dan mereka membangun keterlibatan dengan masyarakat adat. Jadi ini adalah dana hibah yang mencapai 75.000 euro. Dan ini adalah keterlibatan sepanjang 25 tahun dengan masyarakat adat. Dilengkapi dengan studi kasus terkait dengan kerja mereka dengan masyarakat adat. Mereka juga mengawali inisiatif konservasi inklusif yang menyediakan 14,5 juta US dollar untuk masyarakat adat dan komunitas lokal.
sejak tahun 2022. Dan dana ini dialokasikan untuk aksi konservasi yang ditentukan sendiri oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Dan informasi ini tersedia di website mereka. Jadi GEF adalah calon sumber pendanaan proyek dan memiliki riwayat keterlibatan dengan masyarakat adat selama 30 tahun dan berbagi pendanaan yang ada. Kemudian berikutnya adalah Green Climate Fund. Ini adalah penyedia pendanaan iklim internasional terbesar. Dan bagaimana Green Climate Fund ini dihasilkan melalui entitas terakreditasi dan pemerintah nasional. Jadi, tapi di GCF ini fasilitas tender juga termasuk sebagai salah satu entitas yang diakreditasi. Mereka memiliki kebijakan untuk masyarakat adat yang menjelaskan bagaimana entitas-entitas ini bisa bekerja sama. Tapi juga ada praktik kerja. Jadi ada panduan tentang FPIC dan bagaimana ini dipraktekkan dengan standar yang terbaik. Dan juga ada advisory group atau kelompok penasihat masyarakat adat. Dan ini Anda bisa lihat di websitenya. Saya ingin menyorot kerja Tapteba di Filipina terkait dengan Green Climate Fund-nya ini. Jadi mereka mencoba melihat hambatan struktural yang menyulitkan masyarakat adat untuk mendapatkan akses pendanaan ini. Dan meskipun GSF ini memiliki program kesiapan untuk organisasi bisa menyiapkan diri untuk mengirimkan aplikasi, namun ini tidak terkoneksi dengan baik dengan masyarakat adat. Jadi saat ini mereka mencoba melihat jendela masyarakat adat untuk menyiapkan mekanisme yang disesuaikan dengan konteks masyarakat adat, memungkinkan pendanaan dan memastikan pendanaannya terus berlangsung. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk mengunjungi website mereka. Linknya ada di kolom chat. Berikutnya adalah informasi apa? Jadi informasi apa yang Bapak Ibu ingin ketahui lebih lanjut? Dan apakah informasi yang disampaikan ini bermanfaat? Jadi mungkin nanti bisa direspon di chat atau di Menti. Jadi sekarang kita akan bergeser ke bagian terakhir dari webinar kita hari ini dan menuju COP30 yang ada di Brazil. Agenda COP30 ini adalah sebagai berikut. Ini memiliki berbagai elemen kunci jadi ini adalah proses setiap tahunnya dengan berbagai pertemuan. Jadi banyak item di agenda ini
berjalan setiap tahunnya. Tentunya diskusinya sifatnya dinamis, tapi pengaturannya serupa. Dan dengan tuan rumah Brazil. Jadi kita melihat agendanya akan mencakup mitigasi, adaptasi, kemudian di mana adaptasi mungkin pendanaannya lebih sedikit daripada mitigasi. Kemudian instrumen implementasi. Lalu transisi berkeadilan. Ini mencakup isu angkatan kerja, bagaimana kita bermigrasi, melihat pergantian pekerjaan, lalu transisi energi, pendanaan, lalu juga hal-hal terkait dengan outcome dari Global Stock Take atau GST. Jadi ini merupakan pembahasan dari 2 tahun yang lalu. Ini adalah ringkasan dari kemajuan yang telah dicapai. Dan ada paragraf penting dalam GST ini, yaitu adalah terkait dengan pergeseran meninggalkan bahan bakar fosil, meningkatkan energi terbarukan, efisiensi. Jadi program-program yang harapannya bisa membawa hasil tersebut. Namun ini tentunya tidak terlepas dari pembahasan tentang pembiayaan atau pendanaan, karena tanpa pembiayaan kegiatannya tidak dapat dilakukan. Jadi di sini bisa disampaikan bahwa masyarakat berjuang untuk menghadapi biaya kebutuhan, sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan transisi yang adil. Dan juga pertanyaan tentang keadilan. Dan emisi. Jadi semua diskusi ini saling bertautan dengan pertanyaan tentang keuangan. Apa saja hambatan yang membuat kemajuan menjadi lebih lambat? Lalu kita juga melihat isu-isu penting di COP. Jadi terkait dengan negosiasi. Jadi kita melihat topik yang hangat untuk dibahas tahun ini, yaitu adalah peta jalan dari baku ke Belem. Jadi item-item ini bukan item yang bisa dinegosiasikan. Lalu, jadi di mana pada akhirnya Brazil juga menentukan sebagai tuan rumah. Dan harapannya bisa memobilisasi dana sebesar 1,3 triliun US dollar untuk pembiayaan iklim. Lalu yang juga dibahas adalah kontribusi yang ditentukan di tingkat nasional. Dan melihat seperti apa target emisi dan bagaimana target itu bisa dicapai. Lalu kita juga untuk ini kita masih menunggu pendanaan dari berbagai negara seperti Tiongkok, Uni Eropa, Australia. Dan juga tuan rumah juga harus mengumpulkan data emisi ini dan untuk melihat sudah seberapa dekat kita untuk mencapai target suhu dan melihat kalau ada yang tidak sejalan, maka kita perlu lihat apa saja langkah-langkah, kemungkinan langkah-langkah yang bisa kita ambil. Dan
juga sulit untuk bagaimana ini menjadi tantangan. Dan terkait dengan bagaimana Anda bisa terlibat dalam COP, saya hanya ingin menekankan bahwa COP ini bisa kita analogikan seperti bawang, berlapis. Jadi, negosiasi ini adalah inti dan dikelilingi dengan agenda-agenda yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah yang berupaya untuk mendorong ambisi ini ke depan dan mengangkatnya dalam diskusi di COP dengan pertemuan-pertemuan tambahan, pembahasan terkait dengan masyarakat adat, lalu juga zona hijau. Dan sekali lagi akan ada perwakilan masyarakat adat yang besar di COP. Menurut saya area zona hijau akan menjadi area yang sangat hidup. Ada beberapa debat dan tuntutan yang akan muncul. Akan ada mobilisasi massa di jalanan dan sesuatu mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 masyarakat adat yang akan datang ke Berlin di bulan November. Ini adalah momentum di mana orang-orang berkumpul dan bukan hanya di Berlin saja tapi juga di Rio dan di Sao Paulo untuk mengeluarkan suara dan tuntutan mereka untuk didengarkan. Dan kemudian ada diskusi publik dan kampanye media. Jadi orang-orang dari seluruh dunia bisa menjadi bagian dari hal tersebut. Akan banyak sekali lapisan menuju COP dan juga banyak sekali settingan yang berbeda-beda tentang diskusi dan advokasi yang akan terjadi. Jadi sangat penting untuk memikirkan di mana ruang dampak Anda dan bagaimana Anda bisa terhubung dengan yang lainnya di area-area tersebut. Dan juga jangan pernah menyerah kalau Anda tidak bisa bernegosiasi. Masih banyak yang bisa terjadi di hal tersebut. Jadi kadang-kadang mempengaruhi agenda. Deborah tadi sudah menyinggung dan kami juga sudah masukkan dalam kolom chat bahwa menandatangani fakta dan deklarasi, memperbarui deklarasinya dan deklarasi yang kita inginkan itu yang bisa ditemukan dalam web di sini. Dan untuk masyarakat adat di seluruh dunia, jawabannya adalah kita, atau the answer in us dalam bahasa Inggris. Dan Anda bisa dapatkan informasi lebih banyak bagaimana penyelenggaraan ini di website. Terkait dengan pertemuan-pertemuan di lapangan dan juga akan ada pertemuan Dewan PBB dan juga New York Climate Week dan juga pengumuman-pengumuman besar yang akan melibatkan organisasi masyarakat adat dan pemerintah. Kemudian juga ada pertemuan menarik melibatkan berbagai kampanye, yaitu adalah People Summit yang akan diselenggarakan tepat di tengah COP. Jadi COP nanti akan diselenggarakan antara tanggal 10 sampai 31 November, sedangkan People Summit akan diselenggarakan 12 sampai 16 November. Dan Bapak Ibu bisa cek agenda dan tema yang akan mereka bahas di website tertera di slide. Jadi ini adalah kampanyenya. The answer is us. Jawabannya adalah kita. Saya melihat begitu banyak pembahasan di kolom chat ya. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa membacanya satu persatu. Jadi sambil menyampaikan presentasi, jadi saya tidak bisa memperhatikan dan turut berpartisipasi. Nah, berikutnya silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Mungkin saya kembalikan ke Deborah.
bagaimana peran revitalisasi budaya dan bahasa. Wah, ini pertanyaan yang berat ya. Saya akan coba jawab, tapi mungkin Dabra mau jawab terlebih dahulu. Ya, Filipa, saya rasa segala sesuatunya itu saling bertautan. Dan kita perlu memahami hal tersebut. Jadi dengan membawa dan menjembatani pengetahuan, kebijaksanaan tradisional, menjembataninya dengan ilmiah dan bagaimana pendanaan berperan di situ dan juga mengakui bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, membawa semua kembali ke apa yang penting untuk masyarakat dan apa saja yang bernilai untuk mereka. Dan juga saya melihat yaitu adalah safeguard atau perdamaian. Jadi dengan berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan, maka di saat yang sama juga harus ada pertanggungjawaban dari luar untuk menjaga pengetahuan dan kebijaksanaan tradisional ini untuk masyarakat. Jadi menurut saya ini adalah satu hal yang berlaku dua arah. Harus ada tanggung jawab dari mereka yang menerima kebijaksanaan dan pengetahuan terkait dengan safeguarding dan pengetahuan tradisional terkait dengan segala sesuatu yang dimonitor dan ya, untuk memberi manfaat bagi komunitas. Ya, saya rasa itu bisa jadi proses yang ekstraktif ya untuk mengambil pengetahuan tradisional dan meminta orang untuk mengikuti survei panjang jadi untuk orang lain menggunakan informasi tersebut dalam konteks yang tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi di saat yang sama, berbagi pengetahuan masyarakat adat itu dan komunitas lokal sangatlah penting. Dan seperti yang disampaikan bahwa ini hubungan dengan bahasa, dengan budaya, dengan bagaimana mengelola alam dengan cermat, ini semua saling bertautan. Melihat istilah-istilah yang tidak ada terjemahannya dalam bahasa Inggris dan keseluruhan proses COP ini diselenggarakan dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang kita tidak menyadari apa saja yang tidak dapat diterjemahkan di situ. Ya, saya rasa itu adalah isu yang sangat penting. Tapi memang ini adalah untuk bahasa ada, tapi memang hal ini memang penting untuk menyorot poin-poin penting. Jadi ada yang berkomentar dukungan finansial dari India. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan TFFF. Jadi Daniel mereka menanyakan pertanyaan terkait dengan TFFF dan risiko membuat investasi berisiko tinggi ini dan juga ekonomi berkembang. Saya tidak punya pengetahuan untuk bisa mencari tahu bagaimana kita bisa memperkirakan ini dengan baik. Tapi saya tahu sedang ada banyak pemodelan dan mereka yang punya modal besar tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Jadi ini adalah investasi yang baik sekali dari sudut pandang mereka. Tapi tentunya ini adalah untuk setiap komunitas untuk berpikir dan ini sesuatu yang mungkin harus kita coba prediksi dan ada struktur di dalam TFFF di mana mungkin pembayaran perlu dikurangi atau dibatasi. Dan juga ada
satu hal yang masih volatil di pasar dan ada resiko di situ. Dan sepemahaman saya, safeguarding investasi tentunya tidak bisa diinvestasikan pada bisnis yang melakukan investasi, tapi kalau kita lihat rantai pasok dan kompleksitas melacaknya, bahwa tidak ada keterkaitan dengan deforestasi, maka langkah-langkah ini akan bisa dilakukan dan masyarakat adat dan komunitas lokal bisa memastikan standar yang tinggi diterapkan. Mungkin Debra ada yang mau ditambahkan? Ya, saya rasa juga sudah ada pembahasan terkait dengan hubungan dengan komunitas yang tidak punya hubungan yang mulus dengan pemerintah dan mereka memikirkan alternatif dengan entitas global yang bisa menjadi perantara. Dan kita mencoba melihat bagaimana itu bisa dilakukan. Jadi mungkin Filipa sekarang kita lihat banyak yang menanyakan hal ini, maka akan menarik untuk kita bisa membahas hal tersebut secara spesifik terkait dengan TFFF. Dan saya rasa ada banyak yang perlu kita uraikan karena itu adalah mekanisme yang kompleks. Dan bagaimana ini dibangun dalam strukturnya. Ya saya rasa harus ada alternatif untuk negara-negara yang organisasi masyarakat yang masyarakat lain masih belum yakin bahwa mereka memiliki hubungan yang sebaik yang seharusnya dengan pemerintahnya. Ya, dan itu juga harus menjadi bagian dari FPIC. Jadi mungkin apakah ada yang sudah pernah terlibat langsung dengan pengembangan panduan ini? Silakan angkat tangan dan silakan berkomentar. Saya juga lihat ada pertanyaan dari Peru terkait dengan partisipasi masyarakat adat di COP. Saya sepakat pastinya keikutsertaan mereka masih belum cukup ya di COP yang sebelumnya. Jadi ini sangat penting seperti yang mungkin semua sudah tahu bahwa Kementerian Masyarakat Adat ini adalah salah satu inisiatif presidensial. Salah satunya adalah untuk mendapatkan akreditasi untuk masyarakat adat agar bisa dilibatkan dalam proses COP. Sekaligus memperkuat fokus masyarakat adat dan platform masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemahaman saya, apa yang dilakukan oleh Brazil tahun ini adalah dengan melibatkan 500 masyarakat adat untuk mengikuti proses akreditasi, dan kalau masyarakat adat itu entitasnya tidak terdaftar, maka perlu bicara dengan pemerintah negara tersebut untuk menambahkan agar negara tersebut bisa mewakili mereka dalam negosiasi. Tapi mungkin ini bukan hal yang bisa langsung dilakukan oleh semuanya. Dan salah satu hal, Brazil juga telah saat ini memberi pelatihan pada banyak negosiator adat muda yang sudah mereka lakukan selama 6 bulan ini, 1 tahun ini. Jadi anak-anak muda dari masyarakat adat yang telah diberi pelatihan agar mereka bisa mewakili prioritas dan kepentingan masyarakat adat dengan lebih baik lagi dalam proses tersebut. Menurut saya, itu akan bisa menjadi warisan. Karena jika anak muda bisa terlibat dengan hal ini, maka ini bisa menjadi pencapaian yang luar biasa. Baik, terima kasih, Filipa. Ada pertanyaan, item pendanaan langsung TFF ini bisa diluncurkan?
Jadi tujuannya adalah kita harus secara aktif melibatkan dan melakukan advokasi untuk setiap item agenda yang memerlukan pendanaan untuk benar-benar bisa diimplementasikan. Dan dari pendanaan tersebut, berapa porsi yang akan disalurkan pada masyarakat adat komunitas lokal dan keturunan Afrika. Saya rasa itu harusnya menjadi tujuan kita untuk mempengaruhi semua dalam agenda ini. Jadi hal yang juga penting adalah saat kita melihat komitmen ini dan seperti Anda tadi sudah sampaikan, Filipa, bahwa fasilitas yang lebih besar untuk pendanaan iklim untuk dunia yang lebih luas ini harus menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan secara lebih aktif lagi. Misalnya kerja JCF, yang kerja dilakukan oleh JCF. Saya rasa ini menurut saya baru awal. Dan dengan agenda negosiator dan lain-lain, mereka juga masih harus mengimplementasikannya. Jadi ini disalurkan lewat fasilitas dan ini membutuhkan infrastruktur. Namun sayangnya banyak infrastruktur belum terakreditasi. Jadi saya melihat bahwa ini baru di awal. Karena kemudian ini harus dimasukkan ke agenda pendanaan langsung. Ini baru tahap awal. Jadi di saat yang sama kita perlu melihat bagaimana implementasi kerjanya dilakukan. Ini menekankan bahwa ini adalah kerja yang masih panjang ya. Dan masyarakat adat dan komunitas lokal juga sudah membahas isu tahun 1992 awal konvensi Rio dan hari ini 30 tahun kemudian akhirnya kita mulai bisa mengambil langkah-langkah aksi. Mohon maaf, sepertinya kita tidak akan punya cukup waktu untuk menjawab semua, tapi kami akan meninjau dengan cermat semua yang dituliskan di kolom chat dan pertanyaan-pertanyaannya. Saya ingin mengajak kita ke slide yang terakhir. Kami ingin meminta feedback untuk webinar ini. Mungkin Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk mengisi feedback dengan mengklik link yang ada di kolom chat ini. Tujuannya adalah untuk kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi ke depannya. Dan saya sangat mengapresiasi input dari Bapak Ibu. Saya melihat banyak komentar terkait dengan TFFF dan masukan. Dan ada dokumen-dokumen tertulis yang Bapak Ibu juga bisa gunakan. Dan kami membuat slide tidak hanya untuk hari ini, tapi juga ada dokumen singkat yang harusnya ada di Google Drive ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa tolong luangkan beberapa menit saja untuk mengisi. Karena takutnya kalau setelah ini akan sulit. Saya juga ingin berterima kasih pada Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu mengikuti webinar yang baik ini dan saya harap dari sini kita bisa membangun keberhasilan dan keyakinan donor untuk mendonasikan dananya di sini. Baik, terima kasih Filipa, Pali,
Dan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan keterlibatannya hari ini. Terima kasih Paula. Terima kasih kepada para interpreter. Terima kasih juga kepada Tinta yang telah membantu